boleh jawab, bantu jawab. Boleh. Giat berlatih dan minum susu tiap hari. Ya itu juga bisa. Ya itu kuat badan. Kuat hatinya itu yang perlu dilatih ya. Ya. Iya benar. Kalau kuat hati, ini percaya aja segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Tuhan, dan Tuhan pasti punya rencana yang baik di setiap cobaan yang Dia berikan. Jadi kapan itu waktunya kamu bisa bahagia, pasti ada gitu. Jadi hadapin aja segala sesuatunya yang udah Tuhan berikan dengan lapang dada, jalani, terima. Yaudah, bisa, semangat gitu terus. Pokoknya kuat. Sama satu, lihat orang-orang di sekitar kamu yang paling kamu sayang. Jadi gini, aku kuat buat mereka gitu. Aku harus ada terus di sini, aku kuat terus gitu. Gak adil buat mereka semuanya kalau ngelihat aku sedih, atau gak adil buat mereka kalau ngelihat nggak semangat gitu. Jadi mereka juga ngelihatnya jadi kayak aduh kasihan. Nah kalau udah orang di sekitar kita nggak nyaman, kitanya juga mau melakukan apapun itu juga nggak semangat gitu loh. Ngerti kan maksud aku kayak gimana dari omongan ini kira-kira? Semoga bisa dimengerti ya dengan bahasa aku. Pokoknya intinya segala sesuatu yang dihadapi itu pasti ada rencana yang terbaik di setiap cobaan yang diberikan sama Tuhan. Jadi artinya artinya apapun yang kamu lakukan itu pasti demi kebaikan gitu loh yang kamu kerjakan. Tapi mungkin kita tidak bisa membuat semua orang merasa senang, balik lagi itu sih sebenarnya. Tapi yakin setiap kita lakukan itu adalah demi kebaikan kita dan juga orang-orang yang kita sayang. Ya, makanya paling enggak siapa yang kita sayang, orang yang kita sayang kita yang paling deket itu yang kita lihat gitu. Ya. Jadi kita melakukan sesuatu untuk dia, untuk kita mereka. Protect mereka. Iya. Nah ini ada pertanyaan namanya Sanisa. Dia nanya, siapa di antara kalian yang paling sering bilang sayang, kangen sama pasangan? Yang sering telepon duluan siapa? Iya. Udah ya, nggak perlu dijawab lagi ya. Iya. Oh ya, sama telepon duluan itu kita selalu sama sih kalau telepon duluan, karena sampai saat ini jujur kita tuh masih sering suka chat. Apa-apa kita chat kalau seandainya jauh, tapi kalau mau teleponan kita harus izin dulu satu sama lain. Umpamanya aku mau nelfon Ibnu, aku chat dulu, boleh telepon nggak, ada yang mau ngomongin gitu. Jadi kita sama sih kalau soal teleponannya. Beda berapa tahun umurnya? Kita seumuran. Kita tahun 81. Kita tahun 81, tapi beda bulan aja. Ibnu bulan Maret. Aku bulan April. April, sorry, maaf. April, kamu. Aku November. Tanggal 22, tanggal 11, aku tanggal 30. Kamu SMA-nya tapi sama, nama SMA kita itu menarik banget. Kartika. SMA Kartika, saya juga Kartika. Cuma saya di Jakarta, Ririn di Balikpapan. Ada yang nanya ini juga sih. Kak, kira-kira Kak Ibnu menyuruh Kak Ririn berhijab atau tidak? Oke. Saya, kalau pertanyaan itu ditujukan ke saya orangnya bebas. Saya nggak mau menyuruh-nyuruh untuk orang, karena gini buat saya, yang terpenting adalah saya melihat dia hadir di kehidupan saya itu udah sesuatu hal yang saya syukuri. Saya bahagia memiliki dia dan dia udah cukup bahagia, dia juga bahagia bersama saya. Udah, kalau masalah ibadah itu urusan, kalau kita bicara ibadah pribadi sama yang di atas. Hablum minallah, hablum minanas gitu. Jadi ada hubungan sama yang di atas, ya silakan sendiri aja. Dan untuk yang hablum minanas nggak apa-apa, yuk kita bersosialisasi gitu. Jadi intinya balik lagi adalah ini, kalau banyak banget yang nanya aku soal hijab, itu memang diharuskan kan dalam agama, tapi balik lagi kepada diri sendiri. Kalau aku mau memakai hijab itu bukan karena
Jadi aku pengen semuanya memang karena keinginan aku. Karena once aku pakai, Bismillah aku nggak mau lepas insya Allah. Jadi memang itu benar-benar harus dari hati dan semuanya harus dibenerin dulu kayaknya kalau aku ya. Karena manusia kan memang gak ada yang perfect, tapi paling banyak kekurangan aku daripada kelebihannya. Jadi memang harus dibenerin dulu kekurangan aku. Umpamanya ya kayak gini, hal kecil aja. Ini mungkin klise kayak orang-orang bilang. Cuman aku setuju sama kata-kata ini. Lebih baik aku menghijabi mulutku dan hatiku dulu, baru kepala aku gitu. Aku baru mau ngomong itu sama kamu. Jadi beneran sumpah. Aku mau bilang gini, sayang, aku bukannya nggak mau nyuruh atau gimana, tapi itu alangkah baiknya datang dari diri kamu sendiri, tanpa perintah orang lain, tanpa ada unsur paksaan, dan yang lebih terpenting adalah tutupi atau selimuti perilaku kita, hati kita dengan yang namanya kebaikan. Jadi ubah dulu dalamnya kita baru itu baru aku ngomong sama kamu. Jadi aku lebih memilih untuk itu. Bismillah, nanti mungkin kedepannya kita nggak pernah tahu kita ya. Nggak pernah tahu. Pokoknya gini loh. Ini juga banyak banget loh sayang yang bilang. Ini sebenarnya benar banget juga ya. Kayak orang selalu bilang gini, kenapa nikah lagi? Katanya nggak mau nikah, katanya ini, katanya itu. Iya. Allah itu maha membolak-balikkan hati manusia, perasaan manusia. Iya, perasaan manusia. Ya. Kita bisa bilang A, tapi kalau kehendak Allah berbeda, kita bisa bikin apa? Kita nggak bisa request apapun yang sudah Allah berikan. Ya. Jadi kita hadapi takdir kita, jalani dan cintai takdir itu gitu loh. Iya. Betul, setuju. Jadi dan hormati juga takdir orang lain. Nah, terkadang ini aku mungkin sedikit mengklarifikasi sih sebenarnya. Mohon maaf ya, ini aku ngomong di sini. Banyak banget DM atau chat, katanya nggak mau nikah lagi, katanya kalian itu menonton di saat aku baru kehilangan Ferry pada saat sebelum 40 hari, pada 40 hari. Wanita mana yang kalian kalau ditanya, ini maaf ya sayang, aku agak ngobrolin soal ini. Wanita mana yang ditanya baru 40 hari disuruh tanya sama orang, kapan mau nikah lagi nggak? Hah? Kalau bisa milih juga kayaknya nggak dulu. Ini orang lagi bersedih, nggak bisa hati sama kepala itu nggak sinkron ibaratnya, sama mulut, hati, mulut, kepala udah nggak sinkron. Jadi aku aja nggak bisa mikir apapun ditanya kayak gitu ya. Pada saat itu ya aku nggak mau nikah gitu. Nah makanya ada lagi obrolan-obrolan setelah itu, aku ngobrol sama siapa, masuk di infotainment yang biasanya cut-to-cutnya itu nggak jelas. Jadi kayak aku tuh menjelaskan sesuatu, mungkin yang dikeluarkan hanyalah itu. Kayak ya aku selalu bilang gini, untuk saat ini aku nggak mau nikah, tapi aku nggak tahu nanti, karena Tuhan itu pasti punya jalan sendiri. Kalau Tuhan kasih tiba-tiba aku jodoh, masa aku menolak itu? Aku pernah ngomong, dan ini semuanya kalau sebenarnya kalian mau lihat ada di vlognya Usi, itu tuh lebih lengkap aku ngomonginnya. Yang lain-lain juga aku di banyak vlognya Usi ya? Iya. Banyak banget yang aku omongin soal ini gitu loh. Tapi nggak apa-apa, kalian bebas mau ngomong apa aja, itu nggak akan ngerubah perasaan aku juga gitu. Mood aku juga nggak berubah baca kayak begitu. Cuman mungkin ini harus dikasih tahu gitu. Alangkah baiknya kalau aku ngelihatnya, kalau kamu belum kenal orang itu, lebih baik no judge. Aku juga, kalau aku kan gitu juga saya. Aku awalnya nggak mau nikah di dalam diri aku ya. Terus aku juga bilang ke teman-teman deket aku, nggak. Iya, aku juga Tapi gitu. yang kamu bilang itu benar banget. Allah itu maha bisa membolak-balikan hati atau perasaan manusia. Iya. Mungkin itu datang melalui diri kamu yang bisa merubah semua yang ada di dalam hati aku. Jadi mungkin gini, kayak Tuhan tuh ngirim, nih, ayo, yuk silakan. Karena nikah itu adalah ibadah. Iya. Ya kan? Iya. Kalau kita sudah yakin kita mau punya mau punya hubungan yang lebih serius lagi, ya udah kita sama-sama dewasa, kenapa nggak kita nikah aja? Resmi secara agama, secara negara, tidak merugikan banyak orang. Dan Ya tidak kan? ada yang tersakiti insya Allah Itu. ya. Karena memang kita berdua
bertemu di saat kita sendiri. Ya. Ya, itu yang paling penting. Tidak ada merebut, tidak ada Ya, mengambil. Ya, jadi ya udah. Kalau aku sih begitu, tapi aku nggak tahu kalau itu. Apa? Iya, aku merebut kamu dari seseorang nggak? Nggak ada. Benar-benar kita semuanya dalam keadaan yang kosong melompong. Kayak kerupuk. Ya makanya itu mungkin Tuhan tuh memang kayak ngasih jalan aja untuk yang makanya gini nih, mungkin ada yang bilang ini buat aku ya, jangan cepat-cepat mengambil keputusan, jalanin aja namanya kehidupan, yang mana yang terbaik itu apa, yang kalian rasa ya udah ambil, dan selagi itu memang sesuai dengan perintah agama ya nggak apa-apa juga, jalanin aja gitu, nggak usah takut. Ini namanya Feby Nureza. Dia bilang, kenapa sih selalu aja kakak tampil cantik? Yang cewek aja bilang cantik mulu, rahasianya apa kakak cantik? Amin. Jadi makasih gini ya, aku pernah. Oh, pertanyaan buat kamu ya, sorry. Buat kamu boleh cantik, Boleh. manis, merah jambu. Boleh. Sebenarnya enggak juga, kan yang kalian lihat itu selalu di sosial media. Maksudnya foto buat kerjaan atau enggak lagi pergi, ya pasti. Dan perempuan itu berdandan untuk siapa? Kalau aku sih buat diri aku sendiri ya, gitu. Baru orang lain lihatnya, itu bonus kalau ada yang lihat bagus, gitu. Cuman jujur aja kalau cantik relatif, semua orang tuh punya cantiknya versi masing-masing kan, gitu. Tapi kalau aku ya mewakili teman-teman yang bertanya seperti itu, jujur sayang, kamu memang orangnya detail dan semuanya harus diperhitungkan gitu, dipikirin gitu. Apanya? Semuanya, apa yang ada di dalam diri kamu itu yang nempel, ya kamu pikirin semuanya. Jadi nggak Ririn tuh seperti itu. Jadi kalau mau melakukan pekerjaan apa itu harus detail. A sampai Z-nya tuh memang harus dipikirin. Jadi nggak ada tuh yang sifatnya spontanitas yang ya udah ntar apa aja jadi, nggak ada. Karena balik lagi mungkin jiwa profesionalitasnya kamu tuh tinggi banget ya, itu bagus. Aku banyak belajar dari kamu. Jadi nggak bisa tuh kalau kita yang namanya kerja profesional yang sembarangin bukan sembarangin sih, lebih tepatnya agak sedikit cuek, padahal kan itu kita sama-sama udah jabat tangan untuk oke, saya akan melakukan pekerjaan ini, kita dapat bayaran, dan klien harusnya mendapatkan hasil yang bagus dari kerjaan kita. Win-win solution, ya kan? Ya, cuman Harusnya ya, itu. mungkin itu salah satu hal kecil bagaimana kita respect sama orang yang bekerja sama kita. Betul. Dengan cara tampilan yang lebih baik, paling enggak rapi dan bersih, udah itu aja. Setuju. Aku paling menurut aku nggak, maksudnya gini, aku nggak setuju tuh semua cewek harus putih. Ya, semua cewek harus putih atau cantik enggak. Yang penting bersih dan rapi. Bersih dan rapi itu. Begitu juga cowok. Jadi hitam kulitnya mungkin coklat atau hitam, nggak usah takut, udah kalian punya karakter yang paling bersih. Mau minum saya? Nggak apa-apa. Hand sanitizer? Untuk semprot mulut. Nah, ini juga nih yang banyak ditanyakan. Apa? Kenapa milih baju pengantinnya model itu, Kak? Di antara banyaknya model baju tank yang tanya cakep. Ini sebenarnya pertanyaan ini banyak juga, dan aku udah jawab di vlognya Ibnu. Mungkin kalian pas nonton ini udah nonton juga kali ya. Udah. Tapi aku kasih sedikit lah ya. Ya, boleh. Kenapa aku pilih baju itu? Aku suka yang klasik, vintage, terus classy ya. Aku klasik dong. Iya, muka kita berdua klasik memang. Benar-benar. Muka-muka Keluaran zaman- terakhir nih. Iya. Keluaran terakhir di era tahun 81 kayaknya. Asli. Terus itu simple, nggak usah terlalu banyak ornamen. Ya udah, aku suka yang simple, yang yang sederhana. Nah, kenapa aku memilih baju itu? Ini yang banyak juga diomongin sama kalian semua adalah baju itu terlihat seperti biarawati, karena
jujur nih, demi Allah, aku seneng banget loh. Seneng banget. Kenapa? Awalnya aku rada bingung, kenapa sih iya kok disambung-sambungin kok ini gitu. Karena semua baju itu kan kalau dikaitkan dengan agama aku nggak setuju, tapi dibilangin dengan mereka semua mirip seperti biarawati, aku dengan senang hati banget. Karena menurut aku biarawati itu tampilannya atau perlakuannya, dari caranya mereka berpakaian atau pembawaan mereka, itu semuanya santun. Aku banyak kenal sama biarawati. Waktu itu sempat syuting kan di Papua. Oh iya. Ya ada beberapa juga yang aku tahu. Mereka baik-baik banget. Nah, aku pengen terlihat seperti mereka, santun, tertutup, sopan gitu. Dan memang pada saat akad nikah itu aku memilih untuk menutupi daerah dadaku dengan bib itu supaya tetap bajunya masih sopan gitu loh sayang. Iya. Tetap terlihat masih santun gitu. Apalagi akad nikah itu kan adalah acara yang sakral. Jadi upacara yang sakral, yang di situ ada orang tua yang kita hormati, di situ ada pak penghulu. Jadi aku memilih baju yang seperti itu. Itulah kenapa aku suka dengan baju yang aku pakai, karena aku nyaman dan memang itu pilihan aku. Jadi aku senang gitu. Balik lagi adalah semua orang itu kan punya tipe tuh apa ya? Kayak selera. Kayak semua orang tuh kan punya selera yang berbeda-beda. Nah mungkin kalian seleranya lebih seperti yang kalian inginkan gitu. Tapi pada saat aku menikah, aku pengen yang seperti itu gitu. Sama satu lagi, kenapa dibilangin gak pakai kebaya? Bukan berarti aku gak suka kebaya ya. Banyak banget acara. Banyak kebaya. Ya, banyak banget acara yang aku pergi atau aku datang dengan memakai kebaya. Nah, tapi kenapa aku memilih baju itu? Aku pengen sesuatu yang timeless. Jadi di beberapa tahun ke depan, baju itu selalu diingat, selalu aku ingat gitu. Dan baju itu bisa dipakai tahun apa, kapan aja. Iya. Iya kan? Jadi terima kasih banyak buat semua masukannya. Mungkin ini bisa menjawab yang beredar di banyak sosial media. Ya, itulah alasan aku kenapa aku memilih baju. Tapi kita harus tanya dulu, selain aku yang pakai, aku suka, yang paling penting itu adalah apa penilaian suamiku. Karena aku pengen terlihat bagus, terlihat manis, sopan di depannya dia gitu pada saat itu. Pertama kali yang ada di pikiranmu sayang, saat kamu ngelihat aku masuk ruangan itu apa? Mantap John. Keren. Ya. Sumpah. Karena jujur, surprise dia. Sayang, nyangkut. Emang Bagus. Ya lucu banget. Jadi surprise-nya itu adalah dia waktu fitting, aku nggak kasih lihat dia Ya, sumpah. bajunya. Ya. Dia sama sekali nggak tahu modelnya. dikasih tahu. Sama sekali nggak tahu modelnya. Gitu. Cuman awal-awal mau bikin aja aku kasih tahu beberapa Iya. referensi baju. Aku pengen kayak gini, pengen gini. Oh iya lucu. Tapi dia nggak tahu. Aku fitting nggak pernah foto. Aku nggak ditemenin juga sama dia. Jadi memang dia surprise banget. Terkesima, terkejut hati awak. Woi, terkejut, dakdikduk, Tapi ser. Hey. I'm just gonna trust right what you're saying. You never planned. Came through the valley, we walked through the fire. Your grace is amazing. I trust what you're saying. You never planned. I know that you work every trial for good if I stay and be patient. I'm just gonna trust right what you're saying. You never planned. Came through the valley, we walked through the fire. Your grace is amazing. I trust what you're saying. You never planned. I know that you work every trial for good if I stay and be patient. Ooh, yeah, move up, yeah. You kicked out my feet, put it up, yeah. Darkness and shadow. Nemu pisang goreng harta karun di kilometer 725. 725. Fill up my cup, yeah. Reason to strive, yeah. You look me in the eye, I've been your son, yeah. I thought that I was going out my mind. I
lost, but then you came and saved my life. I had nothing, then you came and made it right. I'm just gonna trust right what you're saying. You never planned. Came through the valley, we walked through the fire. Your grace is amazing. I trust what you're saying. You never planned. I know that you work every Gili Manuk di Ketapang jam 4 subuh. yeah, yeah. You're there with me, yeah, yeah. Letting go words. Yes, kita keluar kapal. My weakness strong when it's in your strength. Pride is gone, better catch my breath. Gotta give it all hands on deck. You done it before, so do it again. Cause I won't be do the most. Cause I know you got me, so that's all she wrote. Cause you are the one I am trusting. I'ma give it all to you. No. Pagi. Pagi. Hai, Halo. selamat pagi. Wah, senang banget kita udah disambut dengan mbak yang ramah sekali. Let's go. Kita kenalan yuk sama mbaknya. Apakah kita udah bisa check in? Oh, alhamdulillah. Kan, percaya kan? Gak apa-apa. Boleh, makasih.